Oke ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang area kewanitaan, walaupun kelihatannya cuma bagian kecil dari seluruh tubuh kita, ini merupakan bagian penting yang memerlukan perawatan khusus, ya. Dan kesehatan area kewanitaan itu bisa mempengaruhi kesejahteraan dan kenyamanan seorang wanita. Karena itu sangat berperan dari berkaitan dengan fungsi reproduksi dan sebagainya, ya. Dan kesehatan area kewanitaan ini nanti merujuk kepada kesehatan organ dan jaringan di daerah genital, khususnya ke vagina ya. Sedangkan rahim dan ovarium walaupun masuk mungkin agak terlalu dalam, tetapi memang masih bisa dijangkau beberapa jenis antiseptik atau beberapa jenis sediaannya. Dan tujuan dari menjaga kesehatan organ kewanitaan tentu adalah mencegah infeksi, penyakit maupun masalah kesehatan lainnya karena bisa jadi pintu masuk juga ya untuk suatu infeksi yang lebih besar mungkin ya kalau tidak dijaga dan juga menjaga keseimbangan pH maupun flora bakteri yang sehat. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada bagian yang penting tadi, di mana di dalam, saya ulang lagi ya, di dalam saluran ini ada nggak yang steril vaginanya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak mungkin steril, di situ pasti ada bakteri. Tetapi bakteri itu bukan berarti bakteri yang jahat. Ya, jadi ada lingkungan mikrobioms ya yang ada di vaginal itu yang justru dibutuhkan. Di mana di dalam vagina normal itu pasti ada beberapa bakteri, khususnya adalah terutama adalah Lactobacillus dengan berbagai spesies ya. Jadi namanya jadi Lactobacilli yang berkontribusi terhadap perlindungan yang bervariasi terhadap bakterial vaginosis ya karena dia bisa memproduksi asam laktat secara bervariasi. Jadi pada kondisi normal teman-teman itu pasti ada ya lactobacillus yang mendominasi mikroflora di vaginal yang mana itu menghasilkan asam laktat ya kemudian H2O2 bakteriosins yang itu akan menghambat ya bakteri-bakteri ataupun virus yang sifatnya patogenik ya di sekitar vaginal itu. Jadi Lactobacillus itu yang dominan itu ada sedikitnya ada 4 macam ya. Lactobacillus crispatus, gasseri, jenseni dan iners itu ya. Dia memiliki efek proteksi dari yang tertinggi sampai ke terendah berkaitan dengan produksi asam laktatnya. Ya, jadi mereka bersama-sama yang paling dominan yang di atas ini ya, yang memberikan perlindungan. Jadi jangan salah bahwa di dalam vaginal itu juga memerlukan bakteri baik ya, khususnya adalah lactobacillus. Nah, jadi mikrobiom vagina ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan vagina dan kesehatan tubuh secara umum. Di mana mereka berfungsi adalah yang pertama memproduksi komponen antimikroba. Jadi asam laktat, hidrogen peroksida, bakteriosin ya yang tadi udah jelasin, itu adalah suatu antimikroba. Juga dia mempertahankan pH asam sehingga akan mencegah pertumbuhan patogen. Jadi kalau keasamannya turun ya menjadi lebih basa, dia akan lebih eh, apa nih, lebih mudah ditumbuhin oleh patogen. Juga dia akan melekat pada epitel sehingga akan mencegah adesi bakteri lain. Jadi karena itu dia melekat di epitel, dia mendominasi ya, sehingga seperti mencegah yang lain pada datang atau menempel ya. Dan secara umum tentu akan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit ya dengan berbagai fungsinya tersebut. Nah, ketika dominasi bakteri Lactobacillus itu berkurang ya dalam mikrobioma vagina, maka itu menjadi salah satu penyebab dari penyakit ginekologi. Jadi hati-hati untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh kita. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi flora
Sorry, mungkin bukan cuma usus ya, ini saya salah. Flora vaginal maupun flora usus ya, artinya flora itu artinya flora normal ya, jadi bakteri baik. Eh, Bisa karena perilaku seksual pada usia dini, atau mungkin dengan partner yang berganti-ganti, eh, seks yang tidak terlindungi ya. Ini merupakan juga faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi ya, karena ada faktor-faktor eksternal ya. Kemudian juga faktor hostnya sendiri. Faktor host itu berarti faktor dari orangnya. Jadi memang bisa juga faktor genetik, faktor fisiologis, faktor perubahan hormonal atau menstruasi, terutama ya pada saat menstruasi ternyata akan ada perubahan sedikit dalam komposisi dari flora normal. Demikian juga faktor usia. Jadi usia itu dari yang anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian orang dengan menopause itu ternyata eh, gambaran bakterinya juga berubah begitu. Lalu di sisi lain juga ada faktor penggunaan produk yang tidak tepat, yang mungkin justru terlalu banyak membunuh ya, menggunakan sabun yang mungkin tidak tepat begitu ya. Yang itu menyebabkan suasana yang terlalu basah gitu ya, yang itu juga menjadi membunuh bakteri. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain yang itu mungkin langsung atau tidak bisa mempengaruhi juga faktor keseimbangan flora itu. Udah diet, yang kontrasepsi, merokok, stres begitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa menstruasi sendiri memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap stabilitas dari ekosistem di vagina. Jadi walaupun sifatnya sementara, karena menstruasi itu kan cuma sebentar ya dalam 1 bulan, tapi sangat signifikan terhadap keberagaman mikrobiota di vagina. Karena akan menyebabkan peningkatan pH dan mengurangi aktivitas asam laktat sehingga infeksinya meningkat. Jadi pada kondisi ini ya, tidak seimbang dari akan terjadi penurunan Lactobacillus species ya, dan peningkatan anaerob patogen. Nah, sehingga 72% wanita memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi vagina ketika menstruasi. Nah, ketidakseimbangan dari mikrobiom di vagina ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Ya, jadi vaginal dysbiosis istilahnya ya. Dysbiosis itu artinya berarti itu kan gangguan ya. Jadi eh, akan eh, menyebabkan beberapa gynecological disease. Pada masa childhood ataupun masa sebelum pubertas, maka mungkin common cause ya yang sering dijumpai adalah vulvovaginitis ya, yang disebabkan dari infeksi dari bakterial vaginosis. Ya, jadi ada vaginosis karena bakteri ya. Ini pada childhood, pada orang-orang atau anak-anak remaja sebelum pubertas. Kalau tadi ya ketidakseimbangan mikrobiom tadi. Pada usia reproduksi, pada usia dewasa sampai premenopause ya, mungkin berarti sampai sekitar umur 50, itu yang sering the common cause dari gynecological complaint adalah vaginosis bakterial. Kemudian kalau yang udah perimenopause, postmenopause, bisa bakterial vaginosis sama recurrent vulvovaginal candidiasis. Jadi tambah lagi nih teman-teman, jadi tambah ada candidiasis. Nah, jadi sekali lagi sangat penting untuk menjaga pH vaginal itu pada pH yang normal. Jadi vaginal pH ini adalah suatu marker yang berguna dan unik untuk vaginitis. Eh, pH normal pada vagina untuk orang-orang atau wanita-wanita yang masih melahirkan itu berkisar 3 sampai 3,8 sampai 5. Yang itu termasuk yang sedang ya, asam sedang lah, moderately acidic. Nah, value may be slightly higher, sekitar lebih dari 4,5 untuk mereka yang
premenarkal, jadi sebelum eh, menarsi, menarki ya, jadi sebelum, jadi pada remaja, atau sebaliknya postmenopausal. Jadi kalau yang usia reproduktif itu 3,8 sampai 5-an gitu. pH value yang abnormal akan meningkatkan kemungkinan terjadinya vaginitis. Nah, kita akan ngomongin satu topik aja biar nggak terlalu melebar, yaitu vaginitis, satu gangguan yang umum pada area kewanitaan. Vagina itu pada dasarnya secara alami dia memproduksi cairan ya yang jumlah dan teksturnya bisa berubah-ubah sepanjang siklus menstruasi ya. Nah, pada kondisi tertentu cairan vagina akan lebih kental dan lebih banyak dan muncullah sebagai keputihan. Tapi kebutuhan itu masih normal, kadang-kadang bisa terjadi berkurang lagi begitu ya. Nah, dikatakan tidak normal kalau kemudian udah berbau nggak sedap, ya, disertai peradangan, rasa gatal di vagina, itulah yang kemudian merupakan tanda-tanda terjadinya vaginitis. Jadi kemungkinan itulah terjadi vaginitis yang bisa karena tadi terjadinya infeksi bakteri ya ataupun hal yang lain. Nah, studi menunjukkan bahwa 7 dari 10 wanita di seluruh dunia itu pernah mengalami vaginitis setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Ini saya ambilkan dari sebuah sumber ya. Karena itu, perawatan kewanitaan yang tepat, terutama saat menstruasi, dapat membantu menghindari gejala infeksi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bagaimana peran antiseptik di sini? Ya, ini kalau yang udah terlanjur ya mengalami ya agak berat mungkin harus menggunakan obat. Tapi kalau masih bisa dicegah dan juga mungkin yang belum berat, kita masih bisa menggunakan antiseptik. Di mana salah satunya adalah yang mengandung povidone iodine. Nah, kita akan mengenal dulu teman-teman apa itu povidone iodine atau polyvinyl pyrrolidone iodine ya. Kita singkat PVP iodine atau povidone iodine. Jadi aslinya ini adalah bisa dalam bentuk larutan ataupun solid ya. Mungkin teman-teman farmasi saya yakin sangat familiar dengan iod ya. Dan ini merupakan obat yang sudah sangat lama ya. Jadi merupakan obat zaman dulu gitu ya. Yang itu keamanannya juga sudah diketahui. Dia memiliki spektrum luas sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Mekanismenya gimana sih? Jadi povidone iodine itu berisi, jadi ada iod yang terkompleks dengan PVP ya, polyvinyl iodine tadi, pyrrolidone tadi ya. Jadi ketika dia diaplikasikan, maka nanti si iodin ini akan terlepas ya. Jadi iodinnya akan terlepas. Rilis iodin into solution dari kompleksnya ya. Ini akan lepas ya menjadi sendiri nih iodnya. Kemudian dia menjadi suatu iod bebas. Iod bebas itu nanti akan mengoksidasi asam amino. Jadi langsung dia bekerja mengoksidasi asam amino ya, asam nukleat ya, membran sel sehingga nanti akan menghalangi pelekatan virus ke reseptor di inangnya. Ya, kemudian dia bisa mendeaktif, nih ya, jadi dia eh, bisa berperan di membran sel, dia bisa berperan di asam amino dan juga di DNA gitu ya. Dia juga bisa mengikat protein, ya. Dia menonaktifkan enzim virus yang penting sehingga dia nanti menghambat pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Dan dia nanti akan beraksi membunuh langsung pada bakteri, menghambat pelepasan faktor patogen seperti eksotoksin, endotoksin, enzim penghancur jaringan. Jadi dia akan menghambat bakteri itu melepaskan faktor patogen. Ya. Dia juga bisa melakukan penghancuran struktur sitosol dan inti sel pada bakteri dan menyebabkan kerusakan dinding sel pada jamur. Nah,
Menariknya adalah dengan cara dia tidak terlalu spesifik, dia justru menjadi tidak ada resistensi. Jadi PVP atau povidone iodine itu dia bekerja pada multi target, ya. Tadi kan ada di beberapa tempat, ada di membran sel, ada langsung di bakteri dan sebagainya gitu. Sehingga tidak ada yang sempat melakukan adaptasi seluler begitu, ya. Nah, kemudian perbandingan efek antiseptik dengan beberapa yang lain ya. Jadi ini adalah perbandingan antimicrobial activity dari beberapa kelas antiseptik ya, amonium kuartener, klorin, etanol, iodin, dan fenolik. Di sini ada bakteria, Bacteria spora, ya, virus yang envelope dan non-envelope. Kalau kita lihat untuk iodin ini, iodin ya, ini semuanya positif ya. Artinya bahwa dia itu bisa kena di menginaktivasi bakteri, spora, virus envelope maupun non-envelope. Sementara kalau amonium kartener dia mungkin lebih ke bakteri saja dengan bakteriospora, tapi tidak pada virus envelope maupun non-envelope. Kemudian juga, nah ini berkaitan dengan bisa menunjukkan bahwa native lactobacillus itu ternyata bisa recolonize lagi setelah PVV treatment. Jadi meningkat lagi kembali kepada normal begitu ya. Kemudian ini juga mengembalikan keseimbangan vaginal pH ya pada penggunaan PVP. Ya. Nah, jadi beberapa hal tadi menunjukkan bahwa paling tidak ada 4 manfaat dari povidone iodine. Dia merupakan satu broad spectrum antiseptik yang menunjukkan efikasi secara in vitro terhadap bakteri maupun fungi yang resisten terhadap antibiotik maupun antiseptik ya, dan juga terhadap biofilm, mikrobial biofilm. Jadi studi ini menunjukkan dia bisa tadi ya, studi yang awal tadi yang sempat saya tunjukkan dalam waktu 30 detik dia sebagian besar ya common pathogen yang menyebabkan vaginitis ini bisa terbunuh ya di studi in vitro tadi. Kemudian dia juga memperbaiki eh, sign and symptom dari vaginitis ya, termasuk kayak tadi ya keputihan, juga rasa terbakar, memperbaiki pH vaginal dan juga restore dari flora dari vaginal. Ya, jadi ini ya dengan rapid onset sekitar 30 sampai 60 detik. Nah, produk-produk yang mengandung PVP iodin atau povidone iodin ini ada beberapa jenis ya. Misalnya nih saya contohkan adalah vaginal dose dari betadine bisa dipakai sebagai desinfektan sebelum atau sudah operasi atau prosedur ginekologi yang lain. Kemudian kalau yang feminine hygiene ini untuk pembersihan luar ya dipakai untuk haid maupun nifas ya. Jadi mungkin teman-teman bisa juga mencoba ini.